ya kalau dibilang trauma sih enggak ya. Maksudnya lebih mungkin banyak pembelajaran banyak begitu pembelajaran dan saya juga ngerasa percuma lah kita ngeklaim-klaim. Makanya saya dari bulan Maret itu nggak pernah nge-post lagi di Instagram sampai kemarin terakhir bulan Januari karena menurut saya udah saatnya saya harus tampil untuk memberi tahu ke publik kalau kita begini loh kali ini jalurnya lebih dikomunikasikan karena takut juga kalau misalnya kemarin nggak kita komunikasikan kan ini ada story-nya tapi kalau tiba-tiba muncul aja nggak ada story-nya belakangan kan beda. Makanya stepnya kemarin logo dulu kita jelasin, terus kita jelasin mengenai filosofi motifnya yang dipakai dan terakhir jersey-nya gitu. Jadi ya mungkin buat brand-brand lokal yang lain jadi pelajaran bersama juga karena ternyata emang publik atau customer itu suka dengan diceritakan gitu. Nah, ini bagian yang harus saya ceritakan juga. Kenapa? Ada narasi begitu ya narasi di balik gitu. Yang kemarin itu narasinya keluar belakangan setelah rame gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Itu udah terjadi. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, ada yang udah tahu dong foto ikonik yang satu ini? Ya betul banget, foto tersebut adalah jersey terbaru ya untuk Timnas Indonesia. Nah mumpung baru nih ya isunya. Nah kita di episode kali ini akan ngobrolin langsung nih bersama dengan the man behind ya dari pembuatan jersey tersebut ya. Itu adalah brand aparel resmi untuk Timnas Indonesia. Saya langsung perkenalkan saja, ini dia CEO dan founder Erspo, Muhammad Sadat. Halo Bang Sadat, apa kabar? Halo Mbak, baik alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah juga dong. Baik, senang banget nih bisa ketemu lagi setelah kemarin baru aja sampai ya di tanah air dari Eropa. Ya baru beberapa hari yang lalu. Baru beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya Bang. Nah Bang Sadat ini Sobat Antara adalah seorang pengusaha muda ya. Dan ternyata usianya nggak terpaut jauh nih Bang sama saya. Tapi bedanya di 2010 Bang Sadat ini udah mengawali bisnisnya nih, bisnis aparelnya. Kalau saya masih kuliah semester 3 sih. Bang Sadat sebelumnya selamat untuk jersey terbarunya ya. Karena mendapatkan respon positif nih di kalangan masyarakat. Tak terkecuali juga di media internasional ya. Nah ini mungkin boleh cerita kah deg-degannya waktu itu pas mau ngeluarin gitu. Memperkenalkan jersey terbarunya ini seperti apa sih? Ya, terima kasih sudah diundang dan terima kasih juga mungkin buat netizen atau publik yang merespon desain kita dengan positif. Jujur sebelum kita launching itu perasaannya masih nggak yakin ya gitu dalam artian mungkin karena efek launching yang pertama nggak smooth gitu, yang kedua ini kita ya mentalnya tuh kita bikin ya pokoknya harus ada improve. Jadi kita ngerasa mungkin di awal ketika mau nge-launching jersey itu cukup lumayan deg-degan dan 1 jam sebelum launching itu juga saya message di grup WhatsApp tim Erspo kalau kita minta ya doain bareng-bareng lah, kita berdoa semoga hasil kerja keras kita berbulan-bulan ini dapat respon yang positif dari publik. Dan syukur waktu keluar itu benar-benar ya berkecamuk lah ya. Jujur saya sendiri sampai netes air mata karena yang ngebayangin dari awal sama yang launching yang kedua itu benar-benar yang sekarang ini benar-benar 180 derajat ya gitu. Menguras mental gitu ya mungkin ya. Sangat karena kan kita nggak tahu ya menurut kita bagus kan belum tentu menurut publik bagus gitu. Dan surprisingly kita ngerasa kayaknya yang kemarin itu lebih dari 90% pada suka ya. Walaupun ada aja yang ya mungkin jokes kali ya. Tapi mungkin menurut saya sih ini hasil dedikasi kita untuk timnas dan alhamdulillahnya dinilai positif gitu. Berkaca di 2024 mungkin ya dengan menuai kritik dan juga saran gitu dari netizen. Pelajaran apa sih, pengalaman apa gitu yang didapat dari Erspo pengalaman sendiri? Hidup. Nggak lebih ke mungkin pada saat awal itu kita nggak se-prepare sekarang mungkin karena
kita ditunjuk PSSI itu di announce kalau kita menjadi aparel resmi timnas itu bulan Oktober akhir. Dan bulan Februari tadinya tuh mau launching, cuman mundur karena ada schedule yang belum ketemu. Terakhir mundur di bulan Maret. Jadi emang persiapannya November, Desember, Januari, 3 bulan, hanya 3 bulan, dan rasa-rasanya beda gitu approach yang sport ini sama fashion ya. Kalau fashion mungkin 3 bulan bisa, tapi untuk sports ini terlalu cepet lah gitu. Dan jaraknya mungkin kita minta maaf juga ketika mungkin hasil di awal itu tidak semaksimal itu, tapi emang waktu itu tidak bisa dipaksakan gitu. Makanya ketika jersey pertama launching dapat masukan, dapat kritikan, kita mau launching lagi di bulan September, dari PSSI-nya belum approve, dan untung saja tidak jadi, karena kalau jadi itu seperti mengulang kesalahan yang sama, karena jarak waktunya nggak cukup gitu kalau untuk cuman berapa bulan. So kita ya hasil ini udah berbulan-bulan, hasilnya sudah sangat kita prepare jauh-jauh hari, walaupun ya penyempurnaannya itu kemarin ketika polling dan sayembara itu kan. Polling itu benar-benar bikin kita yakin kalau ini jalur atau jalan atau pilihan pola atau pilihan yang mau kita ambil gitu. Karena banyak dapat input dari publik. Sebelum kita jauh ke sayembara nih, mungkin boleh kita perkenalkan dulu ya. Ini adalah jersey terbaru, ini yang away, ini yang home ya? Yes. Oke, ini yang bedanya, yang membuat beda ini apa nih? Bang Sadat mungkin boleh cerita. Ini kan dari detailsnya sendiri ya, ternyata dibandingkan dengan 2024 kan. Iya. Sekarang mengusung tema Indonesia Pusaka ya, dengan mengkombinasikan Edelweiss dan Garudanya nih. Mungkin boleh cerita nih Bang Sadat. Iya, jadi emang untuk jersey ini sendiri kita ngangkat 2 tema, Garuda dan tumbuh-tumbuhan flora dan faunanya Indonesia. Makanya kita ngangkat tema yang keberagaman, tema Indonesia gitu di jersey ini. Nah, kenapa kita ngangkat Garuda, kenapa kita angkat Edelweiss, karena kita ngerasa ini message-nya bisa nyampe gitu. Garuda ya kita nggak lepas dari identiti negara kita. Negara kita kan lambang negara kita Garuda. Ini kita ambil dari relief candi-candi terdahulu, kita masukkan ke elemen dalam jersey timnas. Kenapa bunga Edelweiss? Karena ini melambangkan keabadian. Ya mudah-mudahan performan timnas bisa kokoh, bisa abadi, bisa kuat, seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan message itu bisa nyampe, dan ya kita juga surprise karena pemain juga pada senang gitu waktu first impression. Ya mereka udah ngebayangin kayak wah nih ketika gue nyanyi Indonesia Raya mungkin ya mereka bisa merinding lah gitu. Jadi banyak hal-hal yang elemen yang kita tambahkan di kali ini dibandingkan yang sebelumnya hanya kita ngangkat lebih ke Jakartanya, teknologinya, tapi kali ini kita datang come up dengan filosofi ya, dengan storytelling lah gitu. Berarti kalau dari segi perbedaan bahan sendiri, mungkin dari segi teknologi serat kainnya begitu, ini seperti apa nih? Iya sebenarnya hampir sama, kita pakai jacquard juga, sebelumnya juga jacquard. Cuman yang ngebedain mungkin kali ini kita masukin elemen storytelling di jersey-nya, ya termasuk ya motif-motif ini gitu. Dan juga kita tambahin mesh. Ya ini mungkin saya perlu klarifikasi juga karena nanti akan tayang di Instagram kita terkait ada request dari pelatih, dari Coach Pique gitu ya. Coach Pique kemarin ketemu 2 hari yang lalu ketemu. Boleh dan mungkin diangkat bajunya Coach biar. Ya jadi kan depan belakang ini kan jacquard ya. Depan jacquard, belakang jacquard. Nah menurut coach untuk absorb keringat dan untuk performance di lapangan dia request minta material mesh atau honeycomb mesh ini buat ditaruh di belakang. So ya cukup challenging karena kita udah naik produksi dan kita harus nge-switch. Harus revisi lagi gitu kan. Iya gitu kan, tapi ya karena ini untuk ya saya pikir ini untuk performan timnas di lapangan ya saya minta pengertian dari publik juga untuk ya bukan kita mau berubah-berubah gitu karena kita ada waktu ketemunya sama Coach Pique, Coach Patrick itu baru 2 hari 3 hari yang lalu dan
dan ya kita putuskan buat ganti. Tapi sebenarnya depannya akan sama. Depan looks tidak ada yang berubah. Cuman dia minta di belakang kalau bisa pakai bahan mesh ini untuk absorb keringat, untuk performance pemain di lapangan lebih bagus. Tapi sebenarnya secara material ini juga sebenarnya udah anti wicking, anti odor, quick dry dan lain-lain, cooling udah kita tambahkan di jersey ini gitu. Untuk jersey jenis lainnya misalnya untuk yang player issued, kemudian untuk namanya? Replika, kemudian supporter, pre-match itu bedanya gimana tuh? Sama replika tetap pakai jaket, cuman jaketnya nggak sedetail ini gitu. Maksudnya nih kalau dilihat detailnya tuh bener-bener timbul gitu, kayak feelingnya beda lah pakai jersey-nya bener-bener beda gitu dan pemain juga kemarin pada senang gitu. Untuk replika jaket juga tapi lebih nggak kelihatan teksturnya gitu. Terus bagian di kerah juga yang jaket yang replika dia nggak pakai namanya nih apa ya? Dia nggak timbul-timbul kayak gini gitu. Saya lupa. Nggak motif gitu. Dia cuman plain aja gitu, nggak texture kayak gini kan nih very texture kan gitu. Di sini juga dia ada kayak titik-titik gitu. Kalau yang replika dia just plain gitu. Patch-nya juga kita bedain, yang player issue ada sedikit kayak abu-abunya gitu, tapi yang replikanya kita bikin white on white gitu. Terus apa lagi ya? Di sini juga beda, ini ada merah putihnya. Kalau di replika putih dan hitam gitu. Terus ini Airspo Agility untuk pemain, agility untuk yang replikanya mobility untuk di daily wear. Tapi kalau dilihat dari logonya sendiri juga ternyata Airspo udah rebranding ya sekarang. Mungkin boleh cerita seperti apa tuh? Iya, jadi the moment kita banyak dapat masukan dari publik di awal launching, kita udah decide launching yang kedua ini harus lebih maksimal. Nah makanya kemarin kita keluarin buat ide logo juga kita ganti. Jadi kan banyak waktu, jadi banyak yang bisa kita improve gitu. Nah termasuk logo. Nah, logo ini filosofinya juga cukup lumayan dalam lah gitu. Ya ini kita dari kepalanya Raja Wali dan Garuda kita inspirasinya gitu. Jadi kalau depannya tuh agak maju gitu. Terus ya kita lebih pede lah di awal ini nggak pakai logo type Airspo gitu. Kalau sebelumnya kan yang sebelumnya hanya Airspo saja. Jadi karena ya dari awal memang kita memperkenalkan brand dulu lah gitu. Dan dulu di awal-awal juga orang masih salah sebut gitu kan, masih nyebut Airspo, masih Airspro gitu, masih spellingnya orang masih belum familiar. Makanya kita pakai nama logo type Airspo. Sekarang udah lebih pede lah gitu. Iya, berarti logonya sendiri udah dipatenkan ya gitu Sudah dari awal ini udah sangat dari awal banget lah gitu. Nah, bicara sayembara sendiri, berarti ini orisinil dari sayembara atau dari Airspo nih? Ini semua dari sayembara. Jadi polling itu sendiri kan sebenarnya ibarat kata finishing touch ya. Kita kan tidak tahu, kita tidak yakin, bukan tidak yakin ya kayak yang mau kita ambil desain yang mana ya gitu. Makanya partisipasi publik itu yang kita angkat kemarin gitu. Nah untuk motifnya sendiri ini dari internal kita masukin dalam polling juga. Pun begitu ada hasil dari sayembara. Cuman kemarin kita cek ini yang nomor 1 pilihannya, nomor 2 juga masih ada pilihan dari kita, nomor 3 itu hasil dari sayembara. Cuman tadi kita mau pidain ya, mungkin yang kiper kita bedain, yang hasil sayembara, yang away kita bedain, mungkin bisa dari hasil sayembara. Cuman kita decide tidak mengambil jalur itu karena pertimbangannya terhadap hak ciptanya. Kita kan nggak tahu nih apakah ini desainnya original ya dari
pernah dipakai sebelumnya gitu. Jangan sampai ketika kita ngambil hasil sayembara itu, walaupun pollingnya juga nomor 3, ini nomor 1 yang pertama ini gitu. Jadi ada 10 pilihan untuk motif. Tema apa yang kita angkat. Nah, beberapa itu kita masukin dari sayembara, beberapa itu kita masukin dari internal. Kita ada agensi yang ngebantu kita, tapi kita nggak mau show siapa di belakang ini gitu, karena berangkat dari pengalaman yang sebelumnya. Biarkan ini menjadi karya publik juga, karya Airspo, bukan karya 1-2 orang gitu, karena menurut saya ini terlalu besar untuk dipegang tanggung jawabnya untuk 1-2 orang. So saya bisa klarifikasi di sini, ini original sudah kita hak ciptakan. Boleh sambil diangkat dilihatin di kamera Bang Sadap. Ya ini yang motifnya inilah, motifnya ini tuh sudah kita hakikan, sudah keluar sertifikatnya. Nah, kita menjaga juga supaya jangan sampai karya mungkin yang sudah dikomersilkan tiba-tiba jadi ya hak ciptanya punya orang lain yang kita nggak tahu gitu. Kita percaya gitu sama oh ya desainnya bagus ya, tapi ketika nanti mungkin hasilnya apa ya, hasilnya ternyata punya orang lain kan sangat apa ya, bikin kemana-mana gitu. Tapi yang kali ini sih sudah kita bisa make sure nih original 100% sudah kita karyakan. Dan polling itu yang menjadi finishing touch, ibarat main bola gitu ya. Kemarin muter-muter di lapangan tengah doang nih, ngoper-ngoper ya. Kan kita main bola untuk menang harus gol. Nah, dengan adanya polling itu setelah tahap sayembara, kita cek dulu ada nggak yang oke ya yang oke kita masukin. Nah setelah yang oke pun kita verified ini yang terbaik nggak ya yang dipilih. Ya harus dipilih dong sama polling. Ada 200 ribuan 200 sampai 300 ribu yang nge-submit untuk polling. Tapi ada unique account-nya itu 110 ribu. Jadi ada 110 ribu unique account yang berpartisipasi terhadap desain ini. Nah mereka berpartisipasi buat apa? Milih polling untuk motifnya mau seperti apa motif ini. Untuk jakat ini enggak, kalau jakat ini kita benar-benar ini kan corporate identity ya. Jadi kayak brand-brand lainnya, klub di Barcelona, klub buat di negara Inggris juga, dan Barcelona itu kalau nggak salah tuh desain jakatnya juga sama gitu. It's common thing di football untuk memakai jakat yang sama di masing-masing klub. Tapi untuk Indonesia kita pakai spesial karena kita kan belum ada bekerja sama klub lain. Nah jadi banyak hal-hal yang kita pertimbangkan dan penyempurnaannya alhamdulillahnya waktu polling itu sendiri. Jadi publik bisa memilih mau yang kerah atau yang tidak pakai kerah. Jujur yang paling banyak tuh kerah. Yang banyak suka ya gitu. Banyak sukanya, tapi kita juga nggak, ya tadi kan kita juga mau ngasih pengertian juga ke publik, nggak semua yang di polling itu kita masukin plek-plekan. Karena kalau kita masukin kerah dua-duanya ya mirroring lagi, sama lagi gitu. Makanya kita oh ternyata yang paling banyak di bagian bukan yang onek, ternyata bagian yang seperti ini yang V-neck ini, tapi ada tambahan ini yang suka. Tapi yang home ini yang paling banyak disukain sih. Yang home ini yang pilihan utamanya ini yang paling banyak disukain. Termasuk para pemain juga. Pemain mereka atau dari 6 pemain di awal itu 4 tuh kalau nggak salah apa 5, 4 ya kayaknya. 4 tuh milihnya away ya. Karena warna mungkin ya buat mereka mungkin kayak all white gitu. Makanya pemain juga mereka minta masukan juga, bukan kasih masukan. Kaos kaki kan di foto itu warna abu gitu ya, mereka request ya it's minor lah kalau kaos kaki kan bisa kita ganti kan gitu. Ya begitu sih kondisinya. Jadi emang ini hasil karya bersama, tidak ada 1 atau 2 atau 3 desainer yang merasa dia memiliki semuanya. Ini karya bangsa Indonesia dan partisipasi publik, ada ratusan ribu orang yang terlibat. Jadi ya kita keluar dengan jalan seperti ini. Artinya ini udah dapat restu dari Pak Erick Thohir juga ya untuk jersey terbaru ini. Iya, dan jadi sayembaranya juga. Jadi
Tadinya untuk yang player issue itu kan tadi kan kita kepikiran mengambil dua-duanya buat yang kerah kan. Cuman masukan juga dari Pak Erik ya jangan semuanya kerah gitu. Dan saya juga ngerasa kayaknya kalau emang kita pakai kerah dua-duanya juga nggak bagus. Sama juga ya ini udah kita show duluan. Jadi sebelum pemain lihat Pak Erik udah lihat duluan. Bang Sadat boleh cerita juga dong kemarin waktu pemotretan di Eropa seperti apa sih lika-likunya dan keseruannya? Keseruannya kita udah set ada 2 hari foto. Sebenarnya tadi itu 3 hari, cuman kayak kalau 3 hari itu nggak mungkin kekumpul semuanya. Maksudnya kan kita di Belanda, kenapa kita pilih Belanda? Karena emang jaraknya deket lah dari Belgia ke Belanda itu kalau naik mobil tuh 2-3 jam. Dari Belanda juga ya paling jauh 2 jaman lah gitu. Mungkin udah bisa sampai ke Amsterdam. Jadi emang kalau ditanya lika-likunya lebih ke nyesuaiin jadwal aja gitu. Nyesuaiin jadwal ya, dari para pemainnya ya. Dari pemain gitu. Jadi emang ya karena di winter season di Amsterdam dinginnya itu dingin banget. Kita kalau nggak salah itu sempat minus apa 1 ya gitu. Gitu ya? Iya, dingin banget. Bayangin dinginnya 1 derajat pakai jersey doang, nggak pakai daleman. Bayangin aja gitu. Aku sempat nonton sih ini, sempat nonton dan ngelihat kru yang lagi pemotretannya sendiri juga kedinginan gitu. Oh, Verdong kasihan banget sampai biru, bibirnya sampai biru, bener-bener kayak kedinginan banget, gemeter gitu, kayak bener-bener gemeter gitu kan, karena dia yang udah biasa main bola di musim dingin aja kedinginan gitu kan, apalagi kita. Dan emang waktunya itu nggak bisa barengan dan ada beberapa yang tinggalnya jauh, ada beberapa yang tinggalnya dekat gitu, yang di Amsterdam siapa ya, ada beberapa lah gitu, ada yang dari Utrecht, ada yang dari Twente. Nah ini juga yang dari Twente nih, Marcel Gers itu agak telat datangnya, bukan telat sih sebenarnya emang apa ya, waktunya nggak cepet gitu loh, nggak deket gitu, semua itu nggak deket gitu. Nah jadi makanya kalau bisa dilihat di foto paling pertama datang itu 3 orang, Sandi, Ragnar sama Shane, karena dari Belgia kita fasilitasi hotel buat menginap sehari sebelumnya. Jadi mereka jam 11 kita foto tuh dari jam 12 sampai jam 4. Karena jam 5 tuh sudah maghrib gitu. Jam 5 itu udah gelap banget di sana gitu. Jadi emang ngejar waktunya kan gitu. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua tuh datang Kelvin, yang ketiga tuh Tom, yang terakhir tuh Mes. Makanya foto sama Mes itu kebagiannya yang grup. Jadi kita nggak mengorbanin jangan sampai nanti Mes itu nggak ada di grup gitu kan. Pantesan banyak yang nanyain Mes nih. Banyak yang nanyain Mes, makanya saya klarifikasi juga, bukan ya mungkin jadi apa ya, jadi masukan buat kita ke depannya mungkin bisa lebih improve gitu. Tapi emang waktunya nggak keburu gitu. Makanya kalau dilihat kan sama konten kreator juga videonya di ruangan kan gitu, karena udah gelap, itu di luar udah gelap gitu. Jadi jam 4 udah gelap. Udah harus pindah tempat lah ya pokoknya. Iya, jadi udah nggak bisa di luar lagi karena foto kita outdoor kan. Kalau foto kita indoor itu lebih gampang. Makanya yang foto indoor itu bisa digabung-gabungin kalaupun telat, karena kan backgroundnya putih gitu. Jadi bisa digabung-gabungin kalau telat. Tapi kalau outdoor nggak bisa karena kalau pilihannya ngorbanin hanya 5 orang foto grup atau berenam. Nah kita memilih buat ngambil foto grupnya berenam. Ya mungkin jadi masukan kita buat fansnya Hilgers. Ya next ke depannya kita akan lebih maksimalin lah fotonya. Bukan kita beda-bedakan, tapi emang waktu yang tidak memungkinkan. Mes itu udah bela-belain datang dan kita appreciate sekali. Cuman emang kalau kita paksain foto di luar udah gelap juga. Mau dipaksain kayak gimana, dan kita fotonya lebih fokus ke grup dulu gitu. Jadi Shane, Ragnar dan Orat Mangun, Ragnar dan Sandy Walsh itu fotonya banyak. Jadi bahkan dia udah pakai jersey merah, foto dulu bertiga, terus foto yang putih dulu, baru balik ganti lagi pakai foto merah gitu. Karena ya mereka ada duluan kan. Nah kayak kalau dilihat tuh fotonya 3 ada gitu. Terus Verdong sama siapa? Tom kan foto berdua gitu. Karena emang ya fotografer kita juga cuma 1 gitu. Kita nggak kenapa nggak 2 fotografer? Karena juga ntar hasilnya beda-beda gitu. Jadi
Ya itu the best what we can do lah gitu. Kita nggak ya mungkin belum bisa memuaskan semua pihak, ya kita minta maaf kalau misalnya belum maksimal, tapi ya kita udah perjuangin, dan waktu foto juga jam 4 gitu, jadi makanya fotonya nggak bisa seideal itu. Beda kalau kita hire model kan bisa kita sesuaikan waktunya. Nah, pemain ada yang latihan, ada yang masih latihan paginya, ada yang gitu-gitulah. Yang milih pemain ini kan kalau kita lihat yang diajak photoshoot ini kan rata-rata pemain andalan nih. Bang Sadat ini yang milih abang atau dari federasi? Enggak sih, itu semua pemain andalan kita, semua kita appreciate, dan semua yang bisa waktunya itu gitu. Baik. Jadi semua yang di Belanda kayaknya hampir semuanya bisa deh, nggak ada yang nggak bisa yang di Belanda. Kenapa Kevin Dix nggak bisa, kan lagi libur? Karena Kevin Dix di Denmark. Jadi kita nggak ada rutenya, nggak ke atas, rute kita ke bawah karena dari Belanda kita ke Milan, habis itu foto di Milan untuk yang sport or fashion, terakhir di Venice. Nah, Milan ke Venice itu sekitar 3-4 jam. Jadi kita nggak mungkin kita paksain semuanya. Ya nantilah kalau timnas lolos Piala Dunia kita samperin kali ya, lebih dari 3 negara kali ya. Kalau sekarang ya ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa nggak ke Inggris? Ya karena emang nggak memungkinkan waktunya, terus juga visa. Inggris kan tuh beda, visa Eropa tuh Schengen. Udah semuanya. Kalau Inggris kan beda lagi gitu. Jadi banyak hal-hal yang nggak bisa kita maksimalin. Mungkin jadi masukan kita ke depannya, kita coba maksimalin lebih baik lagi. Tapi ya kali ini kita sudah maksimal foto di Belanda, di Milan, di Venezia, sama di Indonesia juga. Oh jadi ke 4 tempat ya? 4 tempat gitu. Dan kalau ya boleh saya share, kayaknya dulu nggak pernah kayak gini deh ya, brand aparel timnas untuk fotonya disamperin semuanya. Ya ibarat kata pemain kita diaspora, tahun lalu kan kita nggak kebagian foto. Tahun lalu kan yang kita foto tuh Jakob Jance, Riyandi, Sananta, dan lagi siapa ya? Riyandi, Sananta, Hernando. Jadi ada 5 pemain tahun lalu. Ya pemain diaspora juga nggak kebagian gitu. Dan ya sekarang kita gantian lah gitu ya. Alhamdulillah berkat support dari publik kita bisa punya budget untuk ke Eropa. Ini siapa sih yang paling enak diajak photoshoot di antara para pemain Semua yang udah enak kayak kok, model gitu? Semua enak kok, semua enak. Semua welcome, semua happy gitu. Nggak ada yang apa ya, yang semua welcome lah gitu. Karena emang ini kan juga untuk timnas kan, dan ya alhamdulillah juga kemarin foto-foto kita banyak di repost atau dimasukin di media-media luar, dari Italia, dari Inggris kan. Good juga for the branding timnas dan players juga. Gitu. Kalau kita bisa balik lagi nih ke 2024, ini kan Erspo sempat mendapatkan kritik ya dari netizen. Itu apakah mempengaruhi hasil penjualan nggak, Bang Sadat? Di awal sangat mempengaruhi. Bahkan waktu kita launching di awal aja, budget launching kita tuh lebih besar dibandingin penjualan kita di bulan Maret gitu kan. Kita jualan tanggal 20, 10 hari jualan sih. Tapi launching kita itu lebih besar lah gitu. Ini ibarat kata ya mungkin pada saat itu terlalu banyak intrik yang kita nggak bisa handle lah. Tapi memang ini saya harus sampaikan ke publik kalau ini kerjaan kolektif, ini kerjaan bersama, ini kerjaan teamwork. Nggak ada 1 atau 2 orang yang nggak bisa boleh ngeklaim kalau ini punya dia. Bahkan saya pun nggak bisa ngeklaim karena saya nggak ada, ya saya cuman supervisi aja gitu ya. Tapi yang ngerjain berdarah-darah, berkeringat-keringat, yang benar-benar mati-matian berjuang untuk ini semua kan ada desain grafis kita, ada agensi yang kita ajak kerjasama, ada publik. Jadi ya kalau dibilang trauma sih enggak ya, maksudnya lebih mungkin banyak pembelajaran lah begitu ya. Dan saya juga ngerasa percuma lah kita ngeklaim-klaim. Makanya saya dari bulan Maret itu nggak pernah nge-post lagi di Instagram sampai kemarin terakhir bulan Januari. Karena menurut saya udah saatnya saya harus tampil untuk memberi tahu ke publik kalau
kalau kita begini loh kali ini jalurnya lebih dikomunikasikan. Karena takut juga kalau misalnya kemarin gak kita komunikasikan kan ini ada story-nya. Tapi kalau tiba-tiba muncul aja gak ada story-nya belakangan kan beda. Makanya stepnya kemarin logo dulu kita jelasin. Terus kita jelasin mengenai filosofi motifnya yang dipakai. Dan terakhir jersey-nya gitu. Jadi ya mungkin buat brand-brand lokal yang lain jadi pelajaran bersama juga. Karena ternyata emang publik atau customer itu suka dengan diceritakan gitu. Nah, ini bagian yang harus saya ceritakan juga. Kenapa? Ada narasi begitu ya. Narasi gitu. Yang kemarin itu narasinya keluar belakangan setelah rame gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Itu terjadi ya. Tapi ya kalau nggak ada kejadian dulu mungkin nggak ada Sadat versi sekarang, nggak ada Erspo versi sekarang, nggak ada tim Erspo versi sekarang yang lebih mendengar, lebih menerima masukan gitu dan ya kita terima kasih juga atas pembelajaran tahun lalu ya tahun 2024. Dan sayembara itu juga berarti menjadi sebuah evaluasi begitulah ya untuk polling sih sebenarnya. Kalau sayembara itu kan submission ya mungkin ada masukan gitu. Ada masukan terkait coba polanya, desainnya dan lain-lain kita tambahin ke elemen-elemen. Jadi ya kita bersyukur sekali polling itu benar-benar bikin kita ini ya yang disukain sama publik. Ini ya yang disukai sama mayoritas. Pasti ada yang suka ini, yang suka itu, tapi ya ini pilihan yang kita ambil. Timnas juga kan beberapa waktu kemarin di tahun lalu ini kan sempat menuai banyak prestasi. Apakah berpengaruh dengan hasil penjualan dari jersey? Sangat berpengaruh. Kita berterima kasih sama customer Erspo yang support Timnas dan kemarin penjualan juga sangat surprisingly sangat naik gitu. Ya, kalau dibandingin dari bulan Maret ketika launching kan, tapi emang 10 hari jualan doang di bulan Maret. Itu di compare ke bulan November. Jadi November tapi emang 10 hari nggak apple to apple sih. Cuman emang kenaikannya sampai puluhan kali lipat gitu. Kalau perbandingan teman kan Maret kan cuma 10 hari ya. Tapi evaluasi kita juga ke tim ya kita kali ini kita maksimalin karena melihat penjualan kemarin waktu lawan Arab abis menang tuh benar-benar gila sih, benar-benar rame banget gitu. Jadi ya kita menatap buat nanti penjualan di bulan tanggal 14 kita akan ada launching player issue. Tanggal 15 kita launching replika, 16 kita launching supporter fashion. Kita untuk lagi kipernya sendiri kapan? Kiper masih nunggu jadwal pas. Kita lagi ya ini di podcast ini baru kita sampaikan. Kita lagi nunggu jadwal pas. Tapi ya kalau pasnya nggak dapat ya kita mungkin foto sama pemain di sini sih. Maksudnya kita kemarin sudah menyiapkan action plan. Cuman kita keluarin home away dulu. Untuk kiper kita masih nunggu jadwal dari pas. Bicara marketnya sendiri, Timnas ini kan luas ya Bang. Nah bagaimana sih cara Erspo mengakomodir itu? Ya kita nggak bisa mengakomodir semuanya. Tapi menurut saya ketika kemarin polling itu benar-benar yang yakinin kita untuk ini jalan yang atau pilihan yang kita ambil. Karena pilihan ini kan pilihan publik juga gitu. Dan pilihan publik ini ya pilihan yang kalau ditanya 100.000 nggak mewakili 200 juta orang juga gitu kan. Tapi ya setidaknya ini ya yang disuka. Makanya kan yang home kita langsung ganti. Sukanya pakai kerah gitu kan. Pada suka banget pakai kerah gitu tuh bener-bener jomplang gitu sama yang onek gitu. Nah, cuman yang pilihan ini juga salah satu yang disukain dan ya surprisingly ternyata orang lebih suka yang putih hitam gitu. Ya jadi mungkin beberapa tapi ya sebenarnya home pastilah akan jadi karena kita punya tagline, punya hashtag gitu, merahkan GBK ketika launching. Jadi emang ya buat publik netizen jangan lupa kita ke GBK lawan Bahrain harus pakai merah jangan putih gitu karena Bahrain kayak pakai putih kayaknya nanti. Jadi kita pakai merah. Jadi merah harus lebih banyak nih gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nonton langsung ke GBK kayaknya merah harus punya deh gitu. Harus tapi putih nyalakan ya merah. Iya merahkan GBK gitu. Jadi jangan sampai putihkan GBK kan putih udah siapa namanya? Udah Bahrain Udah Bahrain gitu. Jadi ya.
Oke. Nah, bicara mengenai apa ya, fully support dari Erspo ya terhadap timnas sendiri. Ini kan dari kelengkapan perang timnas ya gitu di lapangan. Ini udah balik modal belum nih, Bang Sadat sampai sekarang? Kalau sampai Desember sih belum, tapi kan kita mulai kerjasama ini dari bulan Maret sampai Februari 25, ini berarti kan akan setahun nanti akhir Februari ini. Ya mudah-mudahan ya harusnya sih kita nyiapin barang sangat banyak ya dibandingin di awal. Itu kesulitan, publik kesulitan buat menjangkau produknya gitu, dan ya kita evaluasi besar-besaran. Kayaknya untuk yang sekarang ini kita harus lebih dekat sama customer, harus lebih dekat sama orang yang mau beli lah gitu. Jadi kita lagi sedang mempersiapkan 40 lokasi pop up store. Tapi pop up store-nya di Atrium Mall dari tanggal 25, ya sebenarnya tanggal 18 sudah ada, tapi tanggal 25 itu mulai banyak, 25 Februari sampai akhir Maret dan awal April. Itu dari Aceh sampai Papua, ada di Kalimantan juga, ada di Sulawesi, ada di Jawa gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya Erspo ini harus ada di mana-mana karena customer kita ini satu Indonesia. Kita juga lagi siapin yang kids, yang woman, jadi supaya orang nggak beli barang-barang bajakan lagi, karena yang kids kan belum pernah kita launching. Kali ini kita akan launching. Udah bisa dibeli sekarang, juga udah bisa dibeli di Willio. Kita udah ada versi yang lama, tapi yang baru kita akan keluarkan akhir bulan ini. Erspo sendiri juga kan ternyata memberikan royalti ya 7% ke PSSI ini. Gimana tuh Bang, boleh cerita nggak? Iya, jadi waktu kita bidding di awal itu hal yang nggak pernah dilakukan oleh brand-brand lain, yang mungkin pertama kalinya juga kita punya cara seperti itu. Selain itu kita kasih royalti, ada cash support yang kita kasih. Berapa tuh? Cash itu 5M, tapi untuk royalti itu minimum garansi itu 3,5. Jadi selain cash kita harus ada kasih, oke, lo mau kasih royalti, Erspo mau ngasih royalti, tapi royalti ini berapa? Nah minimumnya itu 3,5. Dan per November kemarin minimum ini sudah lewat. Jadi karena royalti, omset Desember kita harus kasih, omset Januari kita kasih, omset Februari pun kita harus kasih. So ya dengan membeli produk Erspo ya ada sumbangsih dari publik untuk untuk timnas gitu. Ya jadi itu, terus sama ada produk yang kita support. Jadi kan kayak jersey, kaos, jaket, kayak jaket yang saya pakai ini mid layer nih kita support. Bahkan koper pun kita support. Selain alas kaki kita nggak support karena itu beda brand. Tapi untuk semua kebutuhan timnas kita support. Bahkan jas pun Coach Patrick kita kemarin sudah fitting sama Coach Patrick dan asisten semuanya gitu udah kita fitting. Pemain belum, pemain itu masih menunggu karena ya kita lihatlah nanti. Cuman kayak paling deket kalau untuk pemain mungkin di bulan Mei kali ya, di bulan Juni sorry. Kalau untuk bulan Maret kita bisa siapkan, cuman kayaknya kita lihat dulu lah situasi kondisi gitu kan. Ya mudah-mudahan kita menang lawan Australia kan, chance kita untuk go to World Cup kan lebih besar. Maret 2025 ini ya? Iya 2025 ini kan kita lawan Australia. Tapi Juni kan kita ada pertandingan lagi dan kita away-nya nanti kan ke Jepang. Ya saya mungkin bisa klarifikasi di sini, mungkin paling cepat kayaknya di bulan Mei untuk jas pemain. Tapi untuk pelatih kita udah siapkan dari sekarang. Para pemain ini juga kan biasanya kalau di lapangan suka lempar-lempar jersinya. Nah ini biasanya kalau Erspo itu ngasih per pemain itu berapa banyak sih jersinya? Kalau jersey kita nggak tahu berapa, tergantung kebutuhan. Karena kan kategori umur kan banyak, women juga kita support. Cuman produk yang udah kita kasih sampai Januari kemarin sekitar 46 ribuan, 47 ribu saya lupa, 47 ribu kayaknya. 47 ribu piece, nah itu value-nya sudah 20-an miliar lebih. 20 miliar ditambah lebih. Tadi ya cash sama value yang lain. Ya jadi ya itu makanya kita mengencourage teman-teman yang
belum beli produk original Iya. nih gitu kan, ya please Betul. support timnas kita dengan membeli produk-produk original. Jangan beli yang KW, karena kalau beli yang KW timnas nggak akan maju-maju nih gitu Ya kan. sebenarnya kalau di compare sama Freeport, Mandiri itu kayaknya udah jauh lah budgetnya gitu kan, kita juga brand lokal. Tapi ya saya bisa bilang kita menjadi aparel resmi timnas ini prosesnya itu transparan, prosesnya itu melewati proses bidding, dan proses ini bisa kita pertanggungjawabkan. Saya berani nyebut angka karena saya yakin dengan apa yang saya bilang gitu. Kita benar-benar kasih value terbaik dibandingin brand-brand lainnya. Brand-brand lainnya bahkan dulu yang sebelum ini ada sebelumnya lagi itu benar-benar ngasihnya sangat jauh dibandingin yang kita kasih. Bahkan kalau saya lihat ya dulu mungkin pemain nuker baju aja mungkin nggak enak gitu atau nggak boleh gitu karena ya mereka dikasih jatahnya nggak boleh ganti nggak boleh tukeran baju gitu kan, kasihan gitu. Makanya sekarang kita support untuk timnas ini bisa lebih Leluasa lah ya gitu ya. jadi bisa bawa pulang jersinya gitu atau bisa dilempar. Kalau dulu ya boro-boro ngasih gitu nggak boleh gitu karena emang ya keterbatasan itu. Hal apa sih sebetulnya yang membuat Erspo ini percaya gitu dengan timnas? Apakah dengan kehadiran Coach Pique juga bisa membawa perubahan besar untuk timnasnya? Atau Kita masuk kan jauh sebelum Coach Pique, Coach Sin, waktu zaman Coach Sin itu sudah bagus. Tapi waktu di awal itu jujur banyak yang meragukan, termasuk orang-orang sekitar di dekat saya lah itu meragukan kalau ngapain ke timnas gitu kan, karena ya performance-nya juga belum kayak sekarang kan. Kalau dilihat saya keterima Erspo ini diterima dapat di announce itu bulan Oktober, bulan November kita ada pertandingan lawan Irak itu 5-1 kita kalah di round 2, ini kan sekarang round 3. Lawan Filipina kita seri 1-1. Jadi sebelum Erspo sebelum Erspo launching jersey yang pertama yang di 2024, posisi klasmen kita itu kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 gitu. Jadi emang di bawah gitu. Kenapa? Karena ya timnas saat itu kita masuk pada saat ya kalau kata Bang J sekarang kita believe nih, we believe gitu sekarang. Tapi dulu di awal ya banyak yang tidak percaya. Makanya ya mungkin kenapa saya bela-belain buat kenapa sih dikeluarin duit sampai puluhan miliar gitu untuk timnas gitu. Ya karena satu ini ya saya sangat suka bola. Kita beberapa di tim itu juga sangat hobi sama nonton bola, nonton Indonesia gitu. Saya pernah nonton 2010 di Bukit Jalil nonton timnas gitu. Dan saya pikir kayaknya dengan leadershipnya Pak Erik benar-benar bikin bawa timnas ini bisa lebih baik lah gitu. Dan sebelumnya sudah bagus, tapi menurut saya kalau kemarin kita mungkin kita nggak proses biddingnya nggak transparan, karena dulu saya sempat kita mau masuk ke timnas tapi nggak ngerti caranya kayak gimana, karena kan nggak ada proses bidding ini kan nggak pernah ada. Jadi ada 20 brand yang terlibat di proses bidding. Kenapa Erspo yang dipilih? Sebenarnya nggak bisa saya jawab karena kan bukan kapasitas saya. Kenapa saya dipilih kan ya pertanyaannya ke PSSI. Tapi kalau boleh saya share, royalti, produk kita paling banyak, cash kita paling banyak, yang paling royalti berani lah begitu ya dibandingkan dengan 20 tadi. Royalti juga belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi ya sekarang kita share penjualan kita di sini transparan gitu. Ya PSSI ya lebih terbuka lah, sama-sama terbuka lah. Dan semoga dengan hadirnya Coach Pique ya bisa membawa perubahan besar juga nanti supaya makin laris juga nih produk Erspo. Saya udah ketemu 2 kali sama Coach Pique. Ketemu pertama saya bilang, Coach bring us to the World Cup, tapi no pressure ya Coach. Jawaban dia cukup lumayan ngeyakinin saya ya gitu. Ngeyakinin tuh bilang, ya I like pressure, saya suka pressure. Tapi cara ngomongnya itu gak kayak orang dikasih pressure gitu. Kayak santai aja gitu. Karena ya dia udah bermain sepak bola di level tertinggi kan. Dia pernah main di Liga Champion, pernah kalau nggak salah pernah juara Liga Champion nggak salah ya, di Ajax dulu. Jadi dia udah sampai ke level tertinggi itu gitu. Jadi pas di ruangan tuh kayak
berkali-kali kita kasih pressure gitu kan, so, pressure ya coach gitu kan, coach Pique tuh benar-benar santai banget gitu dan ya mudah-mudahan bikin pemain juga relax ya, karena yang kita harapkan kan mereka bermain dengan semaksimal mungkin, bukan bermain dengan beban ya. Takutnya kalau beban kan nendang bola aja bisa berat gitu loh. Nah itu yang mungkin ya hal yang bisa saya share di sini. Kalau Coach Pique kita kasih waktu, kita kasih pembuktian yang mudah-mudahan beliau bisa membuktikan. Terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan. Kita mengencourage teman-teman semua untuk beli produk original, produk timnas, produk Erspo, karena setiap pembelian dari teman-teman itu ada kontribusi yang teman-teman ikut terlibat dalam proses kemajuan atau timnas kita gitu. Dan harapannya produk ini juga menjadi produk yang bisa dibanggakan untuk timnas kita dan juga untuk publik. Harapan juga jersey kita ini juga bisa bawa kita menuju World Cup dan mudah-mudahan kita doakan bersama kalau timnas kita bisa bermain dengan baik. Kita support pelatih karena yang paling matter sekarang bagaimana di bulan Maret kita bisa berjuang bersama-sama, kita support karena secara mental ya Coach Pique saya yakin sangat kuat, tapi ya mudah-mudahan dengan support dan dukungan dari publik, support dan dukungan dari pecinta sepak bola bisa bikin vibe di timnas kita itu lebih positif. Ya mudah-mudahan timnas kita bisa menuju ke World Cup ya. Itu impian kita bersama. Betul. Tapi ya kalaupun misalnya hasilnya kurang maksimal di lawan Australia gitu ya kita dukung juga lawan Bahrain gitu dengan memakai baju merah gitu kan, supaya kita merahkan GBK biar Bahrain tahu gitu kita di kandang itu di kandang kita gitu. Dan ya ada pertandingan lawan Cina juga di bulan Juni yang ya 2 pertandingan itu sangat menentukan kita apakah kita bisa lolos ke round 4 atau mungkin harapannya bisa lolos di round 3 ini langsung sebagai peringkat kedua. Tapi ya, apapun itu kita harus bersatu bareng-bareng karena ya semua butuh waktu untuk membuktikan, seperti halnya Erspo. Ketika awal di launching banyak kritikan, ya mungkin itu juga yang terjadi ke Coach Pique yang harapannya ini untuk sama-sama kita bersatu untuk timnas kita, karena kita berterima kasih sama Coach Sin yang udah berjasa, tapi ya Coach Pique kita harus kasih kesempatan seperti halnya Erspo juga di awal juga banyak kritikan dan kita evaluasi besar-besaran. Mudah-mudahan sekali lagi timnas kita masuk ke Piala Dunia itu impian kita semua. Iya betul, amin, harapan kita bersama ya. Terima kasih banyak Bang Sadat untuk bincang-bincang hari ini. Demikian sudah ya Sobat Antara podcast Close Up dengan topik menarik lainnya tentunya akan hadir nantinya ya di antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga Anda bisa mendengarkannya di Spotify. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.